Mentang-mentang aku anak pembantu, aku direndahkan dan dianggap tak pantas menikah dengan pria tampan. Saat pria itu lebih memilihku jadi pengantinnya, semua orang dibuat syok. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Cinta. Dan hari itu, dunia memperlihatkan padaku wajah aslinya. Aku berdiri di balik pintu dapur, memegang nampan perak berisi 4 gelas tinggi berisi jus stroberi segar. Tanganku sedikit berkeringat, bukan karena takut tumpah, tapi karena degup jantungku yang entah kenapa jadi tak beraturan. Rumah keluarga Dharma hari itu seperti berubah jadi galeri pameran. Arisan besar digelar dengan mewah. Meja-meja bundar ditutup kain satin putih gading. Vas kaca tinggi di tengah meja berisi mawar segar dan bunga lili impor. Di langit-langit tergantung lampu kristal yang biasanya jarang dinyalakan. Tapi hari itu, semua menyala terang. Para tamu datang dengan mobil-mobil besar, parfum mewah, dan tawa yang terdengar seperti gema dari dunia lain. Dunia yang belum tentu menganggapku ada. Aku menata napasku, lalu melangkah keluar dari dapur menuju ruang tengah. Dress biru muda pemberian Bu Liana membungkus tubuhku dengan anggun, tapi tetap sederhana. Bukan dari butik, bukan dari Paris. Hanya dress lokal yang dijahit rapi oleh langganan Bu Liana. Cinta, bawa ke meja Bu Naira. Ya, kata Bu Liana sambil menyapukan tangan pada rambutku. Aku mengangguk. Iya, Bu. Suara tawa dan bisik-bisik langsung menyerbu saat aku melangkah ke tengah ruangan. Mata-mata memerhatikanku. Ada yang menatap seolah iba, ada yang memicing seperti mengejek. Dan di antara semua itu, pandanganku bertemu dengan sepasang mata tajam milik seorang pria. Ryan. Ia duduk di sebelah ibunya, Bu Naira, mengenakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu. Rambutnya klimis, wajahnya bersih, dan tatapannya tenang tapi menusuk. Ia menatapku tanpa ekspresi, tapi terlalu lama untuk dibilang sekilas. Cinta, ya? Tanya Bu Naira ketika aku menyodorkan minuman. Suaranya lembut tapi penuh nada penilaian. Aku tersenyum sopan. Iya, Bu. Anak siapa kamu? Satu pertanyaan, dan ruangan seolah membeku. Beberapa tamu pura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi aku tahu mereka menyimak. Cinta dibesarkan di sini, jawab Bu Liana cepat, menyelamatkanku. Orang tua Cinta dulu pembantu di rumah ini. Mereka sudah meninggal. Cinta sudah seperti anak sendiri. Oh, Bu Naira menaikkan alis. Tapi dia tetap membantu di rumah, ya. Aku hanya tersenyum kecil. Tak tahu harus berkata apa. Ryan masih menatapku. Kali ini dengan pandangan yang sulit ku terjemahkan. Seolah ia penasaran. Atau mungkin, kasihan? Aku tak bisa bedakan. Setelah selesai membagikan minuman, aku kembali ke dapur. Tapi bukan untuk istirahat. Aku diam di balik pintu, mengintip. Entah kenapa, aku ingin tahu, ingin melihat apakah dunia yang tak pernah kumiliki ini, benar-benar seindah tampilannya. Cinta itu cantik. Ya, terdengar suara dari salah satu tamu. Muda, mungkin sepantaran Ryan. Cantik sih, tapi tetap saja. Kan pembantu. Jawab yang lain, lalu tertawa cekikikan. Hatiku tercekat. Aku bukan ingin jadi mereka. Tapi kenapa rasanya seperti dipukul? Meski tak ada tangan yang menyentuh? Hari mulai sore ketika acara mulai mereda. Beberapa tamu sudah pulang. Sisanya menikmati dessert di teras belakang. Aku sedang merapikan gelas-gelas kosong ketika seseorang berdiri di dekatku. Boleh bantuin?
Tanya suara laki-laki. Aku menoleh cepat. Ryan. Enggak usah, Mas. Biar aku saja, jawabku, buru-buru mengambil gelas dari meja. Namamu Cinta, ya? Katanya lagi. Aku mengangguk, tak berani menatap matanya. Lucu ya. Namanya Cinta, tapi kamu kelihatan takut banget sama cinta. Aku memaksakan senyum. Takut itu beda sama hormat, Mas. Ia tertawa pelan. Jawaban bagus. Lalu kami diam cukup lama. Hanya suara sendok dan angin sore yang terdengar. Orang tua kamu dulu kerja di sini, ya? Tanyanya pelan. Iya. Mereka meninggal waktu aku SMP. Kena demam berdarah, terus paru-paru basah. Selang 2 minggu. Ryan tampak terdiam. Maaf. Enggak apa-apa. Sudah lama. Ia menatapku lama, lalu berkata, aku kira kamu salah satu sepupu Tante Liana. Aku tersenyum. Bukan. Aku cuma bagian dari rumah ini. Tapi bukan pemiliknya. Ryan terdiam, lalu menjawab pelan. Rumah itu enggak harus soal siapa yang punya, tapi siapa yang menjaga. Dan kelihatannya, kamu yang paling menjaga rumah ini. Aku terdiam. Kata-katanya terlalu dalam untuk sekadar basa-basi. Malam itu, aku duduk sendirian di teras samping. Angin membawa bau bunga Kamboja dari halaman depan. Lampu taman menyala temaram. Dari dalam, suara TV terdengar samar. Bu Liana sudah naik ke kamar. Revan belum pulang dari les. Tiba-tiba ada suara langkah pelan. Ryan, masih di sini? Tanyanya. Aku mengangguk. Angin malamnya enak. Ia duduk di sampingku, tanpa izin. Tapi entah kenapa, aku tak merasa terganggu. Aku mau tanya sesuatu. Katanya pelan. Apa? Kamu pernah jatuh cinta? Cinta. Aku tersentak. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Bukan dari seseorang yang baru ku kenal sehari. Aku menatapnya. Lama. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata jujur. Pernah. Tapi cinta yang diam. Yang tahu diri. Ryan mengangguk. Seolah memahami tanpa perlu penjelasan lebih. Kalau aku, baru sekarang ngerti kenapa nama itu begitu penting. Aku mengerutkan dahi. Nama. Iya. Nama kamu. Cinta. Karena kamu, ternyata mewakili kata itu lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Hari-hari setelah itu, Ryan sering datang ke rumah, katanya untuk membantu Bu Liana urus beberapa proyek sosial. Tapi entah kenapa, ia selalu menyempatkan bicara denganku. Sekadar menanyakan resep puding, membantu memindahkan pot bunga, atau bahkan menemaniku belanja ke pasar. Dan dunia mulai melihat. Bisik-bisik mulai terdengar. Masak anak Bu Naira deket sama anak pembantu. Cantik sih, tapi tetap aja beda kelas. Aku mendengarnya. Aku menanggungnya. Karena aku tahu, cinta ini mungkin tumbuh. Tapi dunia tidak selalu membiarkan bunga mekar tanpa hujan cemehan. Suatu malam, Bu Liana mengajakku bicara di ruang kerja. Cinta, suaranya lembut, tapi tegas. Aku menatapnya dengan dada berdebar. Kamu tahu, kan, Ryan itu anak sahabat lama ibu. Aku mengangguk pelan. Ibu sayang kamu. Sangat. Tapi orang seperti Bu Naira, dia punya rencana sendiri untuk anaknya. Dunia sosial itu keras. Dan mereka bisa kejam kalau kamu nggak siap. Aku mengangguk. Mataku mulai berkaca. Ibu nggak larang kamu berteman sama siapapun. Tapi kamu juga harus tahu kapan hati itu perlu dijaga. Aku
Aku menangis malam itu. Bukan karena Bu Liana menyakitiku, tapi karena aku tahu ia mencoba melindungiku dari dunia yang tak pernah ramah pada seseorang seperti aku. Dan malam itu juga, aku berdiri di halaman belakang, memandangi bulan. Lalu suara itu muncul lagi. Kalau kamu suruh aku pergi, aku akan pergi. Ryan. Aku menoleh. Ia berdiri tak jauh dariku. Wajahnya serius, lebih dewasa dari biasanya. Aku nggak ingin kamu pergi, Ryan, jawabku. Tapi aku juga nggak ingin kamu terluka karena aku. Ia melangkah mendekat. Luka karena kamu. Itu lebih baik daripada hidup tanpa pernah kenal kamu. Aku menatapnya. Ryan, dunia kamu bukan dunia aku. Kita mungkin bisa bicara, tertawa, masak bareng. Tapi dunia luar, mereka akan bilang aku cuma anak pembantu. Ia menggeleng pelan. Aku enggak peduli. Aku menahan air mata. Tapi aku peduli. Aku yang akan dihina. Aku yang akan dicibir. Kamu bisa pergi, Ryan. Tapi aku harus tetap tinggal di sini. Di dunia ini. Ia terdiam. Lalu mendekat, menggenggam tanganku perlahan. Kalau kamu harus tinggal di dunia ini, maka aku akan tinggal bersamamu. Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang memilihku. Bukan karena aku siapa, tapi karena aku apa adanya. Sore itu, aku kembali ke dapur setelah mengantarkan minuman ke meja Bu Naira dan Ryan. Langkahku ringan, tapi ada rasa aneh mengganjal di dada. Seperti ada tatapan yang tertinggal di punggungku, menusuk diam-diam. Dan benar saja, saat aku kembali lewat ruang tamu, geng sosialita yang duduk mengelilingi meja putih marmer mulai melirikku. 3 wanita dengan pakaian mencolok dan dandanan tebal itu menyipitkan mata, lalu saling berbisik sambil tertawa kecil. Aku berpura-pura tidak melihat. Tapi langkahku melambat tanpa sadar. Itu pembantu ya? Suara Bu Gisel yang nyaring berdesis rendah, tapi cukup keras untuk kudengar dari jarak 2 meter. Cantik juga ya, gumam Bu Agnes sambil menyeruput teh, lalu tertawa kecil. Tapi ya gitu, cantik-cantik anak pembantu tetap aja. Ya pembantu. Jangan-jangan sengaja disiapin, loh, buat nyolong calon menantu. Pinter ya Bu Liana, sambung Bu Mira. Tawa mereka pecah, menyebar seperti racun dalam ruangan penuh wewangian mahal. Aku berhenti sejenak, pura-pura membetulkan kain taplak meja di sudut. Mataku mulai memanas. Tapi aku menunduk. Menelan semua kata itu seperti serpihan kaca yang dipaksa masuk ke tenggorokan. Aku tahu siapa diriku. Tapi tetap saja, cara mereka tertawa membuatku merasa telanjang, tak punya harga diri. Di dapur, aku meletakkan nampan dengan hati-hati di atas meja. Jemariku bergetar. Air mata nyaris jatuh tapi kutahan. Aku bukan anak kecil yang bisa menangis hanya karena beberapa perempuan sok kaya bicara sembarangan. Tapi tetap saja, hatiku berdenyut sakit. Cinta, kamu nggak apa-apa. Aku menoleh cepat. Mbak Tari, salah satu asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja di rumah ini sejak sebelum aku lahir, berdiri sambil membawa setumpuk piring. Aku mengangguk cepat. Nggak apa-apa, Mbak. Ia menatapku tajam. Aku lihat mereka bisik-bisik pas kamu lewat. Aku memaksakan senyum. Biasa, Mbak. Aku udah kebal. Mbak Tari meletakkan piring, lalu menyentuh pundakku. Kamu cantik, Cinta. Bukan karena kamu putih atau punya wajah mulus, tapi karena kamu punya hati yang tahu batas. Mereka cuma takut sama cahaya yang gak bisa mereka beli. Aku menunduk.
ingin menangis lagi. Tapi kali ini karena kata-katanya. 1 jam kemudian, aku kembali keluar dari dapur, membawa kue sus dan teh hangat ke meja tamu. Meja itu, meja Bu Mira dan 2 temannya. Mereka masih di sana. Kali ini, pandangan mereka lebih tajam. Senyum mereka lebih mengejek. Aku letakkan piring kue dengan tenang. "Silakan, Bu," kataku sopan, berusaha tetap netral. Wah, bisa juga ya yang kayak begini jadi pelayan. Mungkin kalau jadi SPG di mall, udah bisa dapat suami bule. Celetuk Bu Mira sambil pura-pura terkekeh. "Bu Mira," tegur Bu Agnes pelan. Walau nada suaranya lebih seperti menggoda, bukan menahan. Aku masih menunduk, tak menjawab. Tapi tiba-tiba, suara dari belakangku muncul. "Kenapa Bu Mira repot-repot mikirin pelayan? Takut tersaingi?" Suara itu, Ryan. Aku menoleh kaget. Ia berdiri tegak, tangan di saku, dengan ekspresi tenang tapi dingin. Wajah Bu Mira langsung berubah. "Ryan, kamu ini, maksudmu apa?" katanya dengan tawa kikuk. Ryan melangkah maju. "Saya cuma heran. Bu Mira tadi bilang cinta cantik, lalu merendahkan dia hanya karena pekerjaannya. Sepertinya standar Bu Mira aneh." "Ryan, dia kan cuma..." "Cuma apa?" potong Ryan. Mata kami bertemu. Aku ingin berlari, tapi kakiku kaku. Cinta orang baik. Dia lebih menghormati orang daripada banyak dari kita yang suka menilai pakai harga tas dan warna kulit. Bu Mira tersenyum masam. "Wah, kamu membela ya, jangan-jangan." Ryan tersenyum datar. "Iya, saya bela. Karena saya tahu mana emas dan mana kaleng dibungkus beludru." Setelah itu, suasana jadi kaku. Bu Mira dan teman-temannya berpura-pura masih tertawa. Tapi jelas mereka terganggu. Aku buru-buru kembali ke dapur. Dan Ryan menyusul. "Ryan, kenapa kamu harus ngomong kayak gitu tadi?" kataku dengan suara setengah panik. Ia bersandar di pintu dapur. Karena aku muak lihat orang-orang sok mulia bicara seolah mereka dewa. Tapi mereka tamu, Ryan, teman ibumu. Dan kamu manusia. Aku menatapnya. Mataku mulai berkaca. Aku nggak bisa jadi bagian dunia kamu, Ryan. Kamu udah jadi bagian dunia aku sejak pertama kali aku pulang dan lihat kamu kasih makan kucing di halaman. Kamu tahu itu. Aku memalingkan wajah. Kamu terlalu baik buat jadi naif. Ryan tertawa pelan. Atau kamu terlalu takut buat percaya? Aku tak menjawab. Tapi detik itu, aku tahu hidupku tak akan lagi sama. Malam harinya, aku mengupas bawang di dapur sambil diam. Mataku memerah, bukan karena air mata, tapi karena potongan bawang yang terus-menerus membakar mata. Tapi mungkin juga karena hati yang sesak. Bu Liana masuk. Ia duduk di meja makan sambil membawa piring buah. "Cinta," katanya lembut. Aku dengar tadi ada sedikit insiden. Aku mengangguk. Pelan. "Maafkan aku, Bu. Bukan salahmu." Aku terdiam. Lalu akhirnya berkata, "Aku bukan apa-apa, Bu. Tapi mereka memperlakukan aku seolah aku penyakit menular." Bu Liana tersenyum kecil, tapi matanya sayu. "Karena mereka takut, Cinta. Orang-orang kaya itu, bukan takut kamu naik kelas. Mereka takut mereka harus menurunkan pandangan." Aku menatapnya. Aku nggak pernah berniat merebut apapun. Aku tahu. Dan Ryan juga tahu. Tapi dunia ini punya cara aneh untuk melukai yang bersinar. Jadi kalau kamu ingin berjalan di bawah sinar itu,
Kamu harus siap ditembak dari segala arah. Aku menunduk. Apa ibu malu kalau aku dekat dengan Ryan? Ia menggeleng. Aku cuma takut kamu terluka. Aku sayang kamu, Cinta. Tapi aku juga tahu dunia sosial itu busuk. Dan Bu Naira, dia tidak akan tinggal diam. Aku menarik napas panjang. Aku akan jaga jarak. Tapi jauh dalam hati, aku tahu. Cinta tak bisa dijaga jarak jika ia sudah menyatu dalam denyut nadi. Dan sejak tatapan menghakimi itu, aku tak lagi sama. Aku melangkah ke ruang tamu lagi dengan baki berisi 4 gelas jus jeruk segar. Bu Liana tadi memintaku untuk menyajikan minuman tambahan ke meja utama, tempat Bu Naira, Bu Mira, dan Bu Agnes duduk. Ryan juga di sana, duduk menyilang kaki, berbincang sopan dengan ibunya dan tamu-tamu itu. Langkahku kubuat senormal mungkin, tapi jantungku berdetak cepat. Sejak kejadian tatapan menghakimi tadi, aku merasa seperti semut yang sedang berjalan di atas piring kaca, rapuh, dan semua mata menonton. Saat aku menunduk sedikit untuk meletakkan gelas di meja, aku bisa merasakan tatapan itu lagi. Tapi kali ini, bukan tatapan dingin yang mencibir, melainkan hangat dan diam. Aku mengangkat kepala perlahan, dan mata kami bertemu. Ryan menatapku. Lama. Dalam. Seolah waktu di ruang itu berhenti. Bibirnya terangkat sedikit, dan suaranya, pelan, jernih, namun cukup terdengar oleh semua orang yang duduk di meja itu. Terdengar seperti denting halus dalam hening. Kamu bukan bagian dari mereka. Tapi kamu yang paling menenangkan. Aku membeku. Tanganku masih menggenggam baki. Suasana mendadak membisu. Bahkan Bu Naira yang dari tadi tertawa lebar bersama Bu Agnes, langsung menoleh dengan alis terangkat. Jantungku berdegup makin keras. Darah seperti naik ke wajah. Aku menunduk cepat. Maaf, saya permisi dulu, kataku pelan, lalu berbalik menuju dapur secepat mungkin tanpa terlihat tergesa. Tapi aku tahu aku meninggalkan keheningan penuh tanda tanya di belakangku. Di dapur, aku menurunkan baki dan menopang tubuhku di meja. Nafasku bergetar. Aku tak bisa percaya Ryan berkata seperti itu. Di depan ibunya, di depan para sosialita yang jelas memandangku rendah. Cinta, kamu pucat banget. Ujar Mbak Tari yang baru saja masuk dari halaman belakang sambil membawa ember kecil berisi kemangi dan seledri segar. Aku menggeleng cepat. Gak apa-apa, Mbak. Bohong, katanya sambil meletakkan ember dan menatapku. Ini pasti karena Ryan, ya. Aku menunduk. Ia mendekat, suaranya pelan. Kamu tahu dia serius. Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku bingung, takut, serius atau tidak. Ryan telah membuka satu pintu yang aku tahu tidak boleh kugapai. Bukan karena aku tak ingin, tapi karena aku tahu, di balik pintu itu, ada dunia yang siap mencabikku habis. Dari balik tirai dapur, aku mengintip. Mereka masih duduk di ruang tamu. Tapi ekspresi Bu Naira jelas berubah. Ia menatap Ryan dengan sorot tak senang. Bu Agnes berbisik pelan sambil tertawa kecut. Dan Ryan masih bersikap tenang, menyentuh gelas jus yang kuletakkan tadi. Tiba-tiba Bu Liana muncul di ambang dapur. Cinta, katanya lembut. Aku segera berbalik. Iya, Bu. Ia masuk pelan, menatapku lama sebelum berkata, Ryan tadi ngomong sesuatu yang bikin semua orang terdiam, ya. Aku menggigit bibir. Maaf, Bu. Saya nggak tahu dia akan bilang itu. Bu Liana duduk di bangku kecil dekat meja dapur. Ryan selalu punya cara sendiri. Tapi aku tahu satu hal, dia bukan anak yang main-main.
Aku mengangguk pelan. Bu Liana menatapku dalam. Kamu tahu, Cinta, aku sayang kamu. Sejak kamu kecil. Tapi aku juga sayang Ryan. Dan kadang, dua sayang bisa saling bertabrakan. Aku menunduk. Saya ngerti, Bu. Cuma satu hal yang harus kamu tahu. Kalau kamu serius ingin berjalan ke arah itu, kamu harus kuat. Sangat kuat. Aku menatapnya. Mata kami terkunci dalam kesunyian yang dalam. Apa ibu keberatan? Ia menghela napas. Aku lebih takut kamu tersakiti. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai pamit. Bu Naira tak banyak bicara saat pulang. Hanya senyum tipis dan ucapan terima kasih formal. Tapi aku bisa merasakan udara dingin dari tubuhnya saat ia melewatiku. Ryan masih ada di ruang tamu, membantu ayahnya membereskan beberapa kursi. Aku melangkah ke arah pintu belakang, ingin pergi ke halaman sebentar. Tapi suara langkah kaki menyusul dari belakang. Cinta. Aku berhenti. Menoleh. Ryan berdiri di sana, tak jauh. Cahaya lampu taman menyinari wajahnya. Kamu marah. Aku menggeleng. Tapi kamu menghindar. Aku menarik napas. Karena kamu bicara sesuatu yang seharusnya nggak kamu ucapkan di depan orang-orang itu. Aku bicara apa yang ingin aku bilang. Tapi aku ini siapa? Ryan? Di mata mereka, aku cuma anak pembantu. Di mataku, kamu cahaya paling tenang di rumah ini. Kamu yang bikin semua terasa hidup. Aku menelan ludah. Tapi dunia kamu bukan duniaku. Ryan tersenyum. Maka aku akan merobohkan duniaku dan bangun dunia baru, yang kamu bisa masuk dan duduk di sana tanpa perlu menunduk. Aku menoleh. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Ia melangkah maju. Kamu tahu nggak? Dari semua orang yang duduk di rumah ini, cuma kamu yang bikin aku pengen pulang. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Kalimatnya bergema di kepalaku. Kamu bukan bagian dari mereka. Tapi kamu yang paling menenangkan. Tak pernah ada satupun orang bicara tentangku seperti itu. Apalagi dari dunia sekelas Ryan. Tapi aku tahu, badai baru akan datang. Karena cinta tak pernah cukup. Yang cukup adalah keberanian untuk memperjuangkannya. Dan aku belum tahu, apakah aku cukup berani. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi saat aku mulai membersihkan vas bunga di ruang tengah. Bu Liana berpesan agar rumah tetap rapi karena Bu Naira berencana datang lagi sore ini. Katanya akan mengantar sampel kain dari butik barunya untuk Bu Liana. Aku mengangguk. Seperti biasa. Tapi pikiranku tidak bisa diam. Ucapan Ryan semalam masih membekas dalam benak. Kata-katanya seperti selimut hangat yang tiba-tiba disusul oleh badai. Dan entah kenapa, aku merasa udara di rumah ini mendadak berubah sejak acara arisan itu. Terutama dari satu arah, Revan. Cinta. Suara Revan terdengar dari arah tangga. Aku menoleh cepat. Ia turun dengan langkah cepat dan ekspresi wajah yang tidak biasa. Tanpa cengiran khasnya, tanpa komentar jahil seperti biasanya. Ada apa, Van? Ia mendekat, menatapku sebentar lalu mengambil air putih dari dispenser. Setelah minum, ia menaruh gelas itu sedikit keras di meja. Banyak banget yang kamu bersihin, ya? Mau nyapu hati orang juga. Aku terdiam, bingung. Maksud kamu? Revan menatapku lama, lalu menyeringai kecil. Tapi bukan senyum usil seperti biasanya. Ini sinis. Pedas. Jangan GR, deh. Kalau Ryan kemarin ngomong begitu ke kamu, itu paling juga cuma iseng. Biasa,
Cowok baru balik dari luar negeri kan gaya-gayaan. Aku membeku. Rasanya seperti dilempar batu dari jarak dekat. Aku nggak merasa GR, Revan. Yakin? Ia tertawa kecil, tapi ada nada getir di ujungnya. Kamu senyum-senyum sendiri tadi waktu bersihin vas. Aku nggak senyum-senyum. Nadaku jadi lebih rendah. Revan menyilangkan tangan, bersandar ke meja. Kamu pikir semua orang di rumah ini suka kamu kalau kamu tiba-tiba dekat sama Ryan? Aku menggeleng pelan. Aku nggak dekat sama siapa-siapa. Tapi kamu juga nggak menghindar, kan? Aku menatapnya. Revan, kamu marah karena apa? Ia menatapku. Wajahnya tiba-tiba seperti bocah kecil yang kecewa tapi tak tahu harus bicara bagaimana. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Akhirnya ia membalikkan badan dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkanku dengan jantung berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Siangnya, aku membawa teh ke kamar Bu Liana. Tapi di lorong, aku mendengar suara samar dari balik pintu kamar Revan yang setengah terbuka. Ia sedang berbicara dengan seseorang lewat ponsel. Iya, aku tahu. Tapi sekarang rumah ini rasanya aneh. Semua orang tiba-tiba sok perhatian sama Cinta. Termasuk Ryan. Dan aku nggak ngerti kenapa aku yang malah kayak orang asing di rumah sendiri. Aku berhenti melangkah. Napasku tercekat. Dia itu cuma anak pembantu. Tahu? Tapi sekarang, semua orang ngelihat dia kayak dia siapa. Tangan gemetar. Aku mundur pelan-pelan, menahan tangis. Aku tak ingin dengar lebih. Karena satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat dunia kecilku bergetar. Malamnya, saat semua orang sudah tidur, aku duduk di dapur. Lampu sengaja kuhidupkan sedikit. Di tangan, ada kain pel basah yang seharusnya kugunakan tadi siang. Tapi aku tak sempat karena perasaan ini begitu sesak. Revan, sahabat kecilku sejak dulu. Orang yang dulu suka menyembunyikan sandal jepitku cuma biar aku kesal. Lalu tertawa terbahak. Orang yang dulu suka ngintip aku belajar karena dia malas baca buku sendiri. Yang kalau aku sakit, dia diam-diam kasih aku komik di bawah bantal. Tapi sekarang, dia orang pertama yang meragukanku. Langkah pelan mendekat membuatku menoleh. Ternyata Revan. Aku buru-buru bangkit. Mau minum? Aku buatkan teh. Tunggu. Aku berhenti. Ia melangkah masuk dapur, duduk di bangku kayu panjang. Kamu nguping, ya? Aku menunduk. Aku nggak sengaja. Revan mendesah. Kamu tahu, Cin, aku nggak suka perubahan. Aku menatapnya. Dulu rumah ini tenang. Dingin, tapi nyaman. Sekarang jadi kayak panggung. Semua orang pakai topeng. Dan kamu jadi pemeran utama tanpa kamu sadari. Aku menggigit bibir. Revan melanjutkan. Kamu ingat waktu kecil aku pernah bilang kamu bakal kerja di tempat tinggi karena kamu pintar? Aku mengangguk pelan. Dan kamu malah tetap di sini. Di rumah ini. Bantu-bantu dapur. Nungguin semua orang. Tapi entah kenapa, kamu tetap bersinar. Mungkin itu yang bikin aku takut. Takut apa, Van? Takut kamu pergi ninggalin semua yang pernah jadi milik kita berdua. Kenangan, tawa, masa kecil. Aku mendekat, duduk di hadapannya. Aku nggak pernah niat ninggalin apapun. Aku cuma hidup. Ia tertawa lirih. Hidup, ya? Kadang hidup memang nyakitin. Kami terdiam lama. Sampai akhirnya Revan berkata, aku minta maaf, Cinta. Aku cuma cemburu.
Tapi bukan ke Ryan. Aku mengerutkan dahi. Lalu, aku cemburu. Karena semua orang lihat kamu dengan cara yang lebih dari sekadar anak pembantu sekarang. Padahal aku yang paling duluan tahu kamu luar biasa. Aku tersenyum kecil. Kalau kamu tahu aku luar biasa, kenapa baru sekarang kamu bilang? Ia menatapku, lalu tersenyum kecut. Karena aku pengecut. Malam itu menjadi malam pertama Revan tidak lagi menjadi usil, melainkan menjadi sunyi. Tapi di balik sunyi itu, aku tahu, sebuah pintu luka telah terbuka. Dan kisah ini baru saja dimulai. Hari itu rumah keluarga Dharma kembali ramai. Kali ini bukan untuk arisan besar, tapi acara makan siang santai yang katanya hanya reuni kecil. Tapi aku tahu, jika yang datang adalah ibu-ibu sosialita dan anak-anak mereka, maka kecil pun bisa jadi arena pertunjukan. Aku memakai dress biru lembut, masih pemberian Bu Liana, dan sudah siap menyambut tamu. Kali ini aku bertugas menyusun hidangan pembuka di meja taman belakang, tempat para tamu akan berkumpul. Dapur sudah rapi, meja makan utama sudah dihias dengan bunga segar. Aku sedang membawa nampan berisi teh ketika suara langkah kaki, hak tinggi, berderap mendekat. Dua gadis berwajah glamor dengan make up tebal, rambut disanggul tinggi, dan parfum menyengat berhenti di depanku. Aku mengenali mereka, Rani dan Tika. Anak dari dua sosialitas sahabat Bu Liana, dan juga kawan main Ryan semasa remaja. Hei, kamu cinta, ya? Rani membuka percakapan dengan nada manis yang terasa seperti racun. Aku mengangguk sopan. Iya, ada yang bisa saya bantu. Tika menyipitkan mata. Cantik juga, ya? Gak nyangka anak pembantu bisa tampil kayak tamu. Aku tersenyum tipis. Saya hanya bantu-bantu di sini. Rani menoleh ke Tika, lalu tertawa kecil. Kayaknya emang ada yang lupa diri. Ya, Tik. Aku ingin pergi saja, tapi aku tetap diam. Membawa nampan ini ke arah taman belakang, melewati dua gadis itu. Tapi saat aku hampir melangkah, tiba-tiba, splash, gelas minuman segar dari tangan Rani tumpah. Langsung mengenai dadaku, menetes sampai ke rokku. Oh, maaf ya. Tangan aku licin, kata Rani dengan senyum yang sama sekali tak terlihat menyesal. Tika menutup mulut pura-pura kaget. Aduh, sayang banget bajunya. Tapi untung bukan dress mahal, ya. Aku berdiri terpaku. Kain biru yang kukenakan kini basah dan lengket. Teh manis mengalir dari dadaku hingga perut, membuatku ingin menangis. Tapi aku menahan semuanya. Nafas, tangis, dan rasa malu yang menyesakkan. Di sekeliling kami, beberapa tamu mulai menoleh. Beberapa tersenyum geli. Sebagian malah berbisik-bisik. Aku merasa seperti objek tontonan. Seseorang yang hanya pantas jadi bahan olok-olok. Namun sebelum aku sempat pergi untuk membersihkan diri, suara laki-laki yang dalam dan tegas membelah suasana. Cukup. Semua menoleh. Ryan. Langkahnya cepat dan yakin. Ia langsung mendekatiku, melepas jas hitam tipis yang ia kenakan, dan tanpa banyak bicara, menyampirkannya di pundakku. Pakailah ini, jangan biarkan mereka membuatmu merasa kecil. Aku nyaris tak bisa berkata apa-apa. Bau parfum lembut dari jasnya menyapu inderaku, tapi yang lebih menggetarkan adalah ketegasan suaranya. Ryan menatap tajam ke arah Rani dan Tika. Apa kalian selalu merasa lebih tinggi dengan merendahkan orang lain? Rani tergagap. Kita nggak sengaja. Jangan bohong di rumah ini. Ryan menoleh ke arah para tamu yang mulai terdiam.
Tahu apa yang lebih memalukan dari menumpahkan minuman ke orang lain? Menumpahkan kebencianmu dengan niat menyakiti. Tika mencoba tersenyum. Kami cuma bercanda. Ryan mengangkat alis. Lucu? Tidak satupun dari kami tertawa. Wajah Rani dan Tika mulai memerah, terutama karena tamu-tamu lain kini mulai berbisik dan mengalihkan tatapan sinis mereka dari aku kedua gadis itu. Sudah cukup. Bu Liana muncul dari arah taman. Nadanya tidak keras, tapi penuh wibawa. Rani, Tika, kalian bisa minta maaf sekarang atau pulang. Rani menunduk. Maaf, Tante. Tika pun berkata pelan. Maaf, Cinta. Aku mengangguk kaku. Tidak apa-apa. Ryan memegang lenganku pelan. Ayo, aku antar ke dalam. Aku mengikutinya masuk ke dalam rumah, melewati para tamu yang kini diam membisu. Di lorong, aku melepas jasnya dan menyerahkannya kembali dengan tangan gemetar. Terima kasih, Kak Ryan. Aku nggak tahu harus bilang apa. Ia menerima jas itu, lalu tersenyum. Senyum yang tak dibuat-buat, tak menilai. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Cinta, kamu cuma perlu tahu satu hal. Apa? Kamu bukan mereka. Dan itu justru yang membuatmu lebih baik. Aku hanya bisa menatap matanya. Jelas, tegas, tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat bukan sebagai anak pembantu, tapi sebagai aku, Cinta. Sore itu, matahari mulai turun ketika rumah keluarga Dharma perlahan kembali tenang. Tamu-tamu sudah mulai pulang. Tersisa hanya beberapa orang yang duduk-duduk sambil membahas acara hari ini, dan suara alat-alat makan yang dibereskan dari taman belakang. Aku sedang di dapur, mencuci tangan, ketika aku mendengar suara tinggi dan tajam menembus pintu kaca belakang. Ryan. Langkah kaki tergesa-gesa. Pintu dibuka cukup keras. Aku tak bisa melihat wajah Bu Naira dari posisiku, tapi nadanya marah, kesal, dan penuh gengsi. Ryan, kamu mempermalukanku di depan tamu-tamu. Tahu nggak? Ryan menjawab pelan, tapi tetap tenang. Aku hanya membela seseorang yang dipermalukan. Seseorang? Itu pembantu, Ryan. Pelayan. Anak dari pasangan yang kerja nyuci dan nyapu di rumah ini. Aku menggigit bibir. Suara mereka makin jelas. Aku bisa saja keluar dari dapur dan pura-pura sibuk di taman belakang. Tapi kakiku berat. Aku tetap di sana. Tangan masih memegang handuk, tapi hatiku berdegup tak karuan. Dan kamu malah ngelepas jas kamu buat dia. Di depan semua orang. Yang bener aja, Ryan. Gimana perasaan Tika? Gimana perasaan Mira, Agnes? Sahabat Mama. Suara Ryan tenang, tapi setiap katanya seperti batu yang dilempar pelan tapi tajam. Mama lebih peduli sama sahabat Mama daripada kebenaran. Kamu tuh nggak ngerti, ya? Dunia kita bukan cuma tentang kebenaran, Ryan. Dunia sosial itu tentang citra, reputasi. Justru karena itu dunia kalian kosong. Hening. Aku bisa bayangkan wajah Bu Naira memucat, lalu memerah. Suara sepatunya menghentak marah. Jadi kamu pilih pelayan itu daripada putri sahabat Mama sendiri? Aku nggak milih siapa-siapa, Tapi kalau harus membandingkan mana yang lebih punya hati dan sopan santun, aku tahu jawabannya. Astaga, Ryan. Kamu itu lulusan luar negeri. Punya gelar, punya masa depan.
Masa kamu mau dirusak sama cewek yang hidupnya cuma sebatas dapur? Cinta bukan sekadar dapur, Ma. Dia justru paling hidup dibanding yang lain. Dia tahu caranya menghargai orang. Dia tahu caranya menunduk tanpa merasa hina. Aku tertegun. Namaku disebut. Ryan membelaku. Bukan hanya di depan Rani dan Tika, tapi juga ibunya sendiri. Bu Naira tertawa kecil, tapi pahit. Astaga, kamu jatuh cinta, ya? Sama anak pembantu. Ryan tak menjawab, tapi diamnya seolah menjawab semuanya. Ryan, kamu bikin malu. Mama bawa kamu pulang sekarang juga. Besok kamu pulang ke Jakarta. Jauh dari sini. Jauh dari pelayan itu. Langkah kaki bergerak. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, Ryan berkata, "Kalau semua yang punya hati harus dianggap pelayan, maka aku lebih rela jadi pelayan daripada jadi manusia tanpa hati." Pintu tertutup. Seng. Aku berdiri terpaku di dapur. Tak sadar air mataku mulai jatuh, bukan karena terluka, tapi karena untuk pertama kalinya, ada yang melindungiku, tanpa pamrih, tanpa malu. Dan mungkin, karena perlahan, aku mulai menyadari, perasaanku pada Ryan tak lagi netral. Beberapa hari berlalu sejak insiden di taman itu, dan suasana rumah mulai terasa berbeda. Tak ada lagi jamuan besar atau tawa-tawa sosialita yang ramai. Tapi bukan berarti segalanya menjadi tenang. Justru, bisik-bisik yang tak terdengar di depan, mulai bergaung di belakang. Semula hanya dari Mbak Rara, tetangga kompleks yang doyan datang pagi-pagi pura-pura ngantar kue, tapi pulangnya bawa gosip. "Cinta, kamu hati-hati ya," bisiknya suatu pagi sambil memandangi wajahku dari atas ke bawah. "Soalnya sekarang banyak yang ngomongin kamu." Aku mengernyit. "Ngomongin apa, Mbak?" Dia tertawa kecil, lalu mendekat. Katanya, "Kamu pakai sesuatu buat narik perhatian Ryan. Anak Bu Naira itu, loh." Aku terdiam. "Sesuatu?" Mbak Rara menurunkan suaranya. "Yah, kamu tahulah maksudnya. Guna-guna. Pelet. Gitu-gitu. Deh." Aku tertawa kaku. "Mbak Rara, saya cuma bantu-bantu di sini. Masak, nyapu, bersih-bersih. Nggak pernah mainan hal aneh-aneh." Tapi aku tahu, gosip itu sudah telanjur menjalar. Bahkan Bu Gisel sempat mengucap di depan Bu Liana dengan nada setengah serius. "Jangan-jangan anak itu nyimpen rambut Ryan di bawah bantal ya, Li? Anak zaman sekarang bisa aja tuh pakai dukun." Dan puncaknya terjadi 2 hari setelah itu. Sore hari, suasana rumah gaduh. Bu Liana memanggilku dengan suara tajam dari ruang tamu. "Cinta, sini." Aku segera datang, mengelap tangan dari tepung karena sedang membuat adonan donat. Di ruang tamu, Bu Naira berdiri dengan wajah murka, tangannya menunjuk meja kaca. Di atasnya, sebuah botol parfum mahal berwarna merah darah. Merek luar negeri, jelas bukan milik siapapun kecuali Bu Naira sendiri. "Parfum ini hilang seminggu lalu dari koper saya," seru Bu Naira, matanya tajam menusuk. "Dan hari ini, ditemukan di laci dekat dapur. Tempat kamu biasa simpan barang-barangmu." Aku tertegun. "Saya tidak pernah lihat parfum itu, Bu. Sungguh." "Jangan pura-pura, Cinta. Kamu tinggal di sini. Kamu punya akses ke semua ruangan. Dan sekarang kamu dekat dengan anak saya. Kamu pikir saya bodoh?" Bu Liana berdiri di samping, terlihat cemas. "Naira, mungkin itu hanya kesalahpahaman.
parfum itu bisa saja. Tiba-tiba, pintu utama terbuka. Revan masuk. Wajahnya kusut, tapi matanya menyapu seluruh ruangan. Kenapa ramai? Bu Naira mengacungkan botol parfum. Ini barang saya. Ditemukan di dekat dapur. Dan saya yakin anak itu yang ambil. Revan mendekat perlahan. Lalu, dengan suara datar tapi mengejutkan, ia berkata, "Itu parfum yang jatuh di sofa ruang baca, kan?" Semua menoleh. Revan melanjutkan, 3 hari lalu, aku nemu botol ini nyelip di sela bantal. Mungkin waktu Bu Naira ngobrol sama mama, parfumnya jatuh. Aku yang masukin ke laci dapur supaya nggak hilang." Hening. Sangat. Bu Liana menutup mulutnya pelan. Aku masih menatap Revan. Tak percaya ia membelaku. Bu Naira tampak kebingungan. Lalu wajahnya mengeras. Kalau begitu, kenapa tidak bilang dari kemarin? Revan hanya mengangkat bahu. Saya lupa. Tapi saya tahu cinta nggak akan pernah ngambil barang orang. Bu Naira mendengus, merapikan tasnya. Baiklah. Tapi saya tetap tidak tenang. Li, selama gadis itu masih ada di rumah ini, Ryan nggak akan kembali normal. Ini bukan cuma soal parfum. Dan seperti badai yang tak sempat minta izin, ia pergi begitu saja. Saat pintu tertutup, aku masih berdiri kaku. Nafasku dangkal. Tapi pelan-pelan, ada tangan yang menyentuh pundakku. Revan. Maaf, cinta, bisiknya. Aku nggak langsung ngomong. Tapi aku nggak akan biarkan mereka menghancurkanmu begitu saja. Aku menatapnya. Ada sesuatu yang berubah. Revan, yang dulu selalu menyindirku, kini justru jadi pelindung diam-diam. Dan dalam hati, aku mulai sadar. Bukan hanya Ryan yang memperhatikanku. 2 minggu setelah kejadian parfum itu, suasana rumah Dharma seolah mulai tenang kembali. Tapi aku tahu, kedamaian itu rapuh. Seperti permukaan kaca tipis, berkilau tapi mudah retak. Apalagi saat mendengar kabar dari Bu Liana, bahwa minggu ini rumah kami akan kembali menjadi tuan rumah arisan bulanan. Aku ingin menawarkan diri untuk tetap di dapur saja, menghindar dari keramaian dan sorotan mata yang selalu menilai. Tapi Bu Liana justru berkata mantap saat kami duduk berdua di meja makan pagi itu. Cinta, kamu tetap ikut di depan, ya? Jangan takut. Aku tersenyum canggung. Saya bantu di dapur saja, Bu. Tak enak dilihat mereka. Bu Liana menatapku tajam, tapi penuh kasih. Dengar, kamu tinggal di sini bukan sebagai pembantu. Kamu sudah seperti anak sendiri. Dan kalau mereka keberatan, biar mereka yang keluar dari hidup kita. Bukan kamu. Aku nyaris menangis saat itu. Tapi aku hanya menjawab dengan anggukan dalam. Hari arisan pun tiba. Taman belakang dihias cantik dengan bunga segar dan taplak renda putih. Kursi-kursi elegan tersusun rapi mengelilingi meja penuh kudapan. Aku mengenakan gaun lembut warna biru muda, hadiah ulang tahunku dari Bu Liana 2 tahun lalu. Aku berusaha tampil biasa, tapi sorot mata para tamu membuat lututku sedikit lemas. Dan benar saja, baru 15 menit berlalu, saat aku sedang menuang teh ke gelas Bu Agnes, aku mendengar suara tinggi dari arah samping. Li. Itu suara Bu Mira. Sosialita paling cerewet yang suka memamerkan gelang emas dan tas impor di setiap acara. Maaf ya, aku bukannya apa-apa. Tapi menurutku, pembantu seharusnya nggak duduk bareng kita. Ini arisan, bukan kumpul keluarga, kan? Beberapa tamu tertawa kecil. Lainnya hanya saling pandang. Aku langsung berdiri dan mundur.
Tapi sebelum aku bisa membuka mulut untuk meminta maaf dan pergi ke dapur, suara Bu Liana memecah udara. Kalau cinta tidak boleh hadir, maka arisan ini pindah tempat. Silakan bawa arisan kalian ke rumah lain. Seng. Angin sore seperti berhenti berembus. Bu Mira membuka mulutnya, tapi tak ada suara keluar. Bahkan Bu Agnes, yang biasanya suka ikut tertawa sinis, kini menunduk. Bu Liana melanjutkan, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Cinta sudah seperti anak saya sendiri. Dan saya tidak akan membiarkan anak saya diperlakukan seperti sampah oleh siapapun. Aku terpaku. Mataku panas. Tubuhku menggigil. Bu Liana berdiri dari kursinya, melangkah ke arahku, lalu menggandeng tanganku. Ia berkata pada semua yang hadir, "Kalau kalian hadir di sini hanya untuk menilai siapa yang pantas duduk di mana, silakan tinggalkan rumah saya." Tak ada yang berbicara. Beberapa hanya mengangguk gugup, pura-pura minum teh, dan mencoba mengalihkan topik. Tapi aku tahu, sejak hari itu, pandangan mereka padaku mulai bergeser. Dan lebih dari itu, hatiku mulai percaya bahwa aku layak dihargai. Bukan karena gelar, bukan karena uang, tapi karena cinta tulus yang tak bisa dibeli. Hari itu hujan turun sejak pagi. Rintiknya halus, menyentuh kaca jendela seperti ketukan lembut. Aku sedang menyapu daun basah di teras belakang ketika Revan muncul sambil membawa amplop putih. "Ini buat kamu," katanya singkat. Aku mengelap tangan dan mengambil amplop itu hati-hati. Di atasnya, tertulis namaku dalam huruf tegak miring yang kukenal. Cinta. Di dalamnya, ada selembar undangan berdesain elegan dengan font emas. Private Art Showcase by Ryan Naufal Dharma, Friends. Sabtu, pukul 19 WIB. Lokasi, Galeri Arunika, LT5, Hotel Estrella. Dadaku berdegup. Aku menatap Revan, bingung. Kenapa aku diundang? Ia menatapku tajam, tapi raut wajahnya sulit ditebak. Kamu tahu jawabannya. Malam harinya, aku ragu menunjukkan undangan itu pada Bu Liana. Tapi saat makan malam, beliau yang lebih dulu bicara. "Ryan kirim undangan, ya?" Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. "Pergilah," katanya sambil menyendokkan sup. "Lihat dunianya. Jangan takut." Aku menggeleng. "Saya bukan bagian dari dunia itu, Bu." Bu Liana meletakkan sendoknya. "Jangan batasi dirimu. Cinta. Kamu bukan lagi gadis kecil yang berdiri di dapur sambil menangis karena kehilangan orang tua. Kamu sudah tumbuh. Dan kamu pantas melihat lebih dari apa yang selama ini kamu tahu." Akhirnya aku pergi. Dengan dress sederhana warna krem dan rambut yang kutata sendiri, aku berdiri di depan Galeri Arunika dengan hati berdegup. Di dalam, cahaya hangat dan musik instrumental menyambut. Lukisan-lukisan besar dipajang rapi. Para tamu berdiri dengan anggun, segelas wine di tangan, berbicara dengan nada lembut yang berbeda dari dunia yang biasa aku kenal. Aku merasa asing. Terasing. Sampai seseorang menepuk pundakku. "Kamu datang." Ryan. Malam itu ia tampak menawan dalam setelan hitam. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku, melainkan caranya menatapku, seolah seluruh ruangan ini hilang. Aku hanya mengangguk gugup. "Tempat ini indah." Dia tersenyum. "Aku ingin kamu lihat bagian dari hidupku yang lain." Kami berjalan berdua, berhenti di depan satu lukisan abstrak berwarna biru kelam dan oranye tajam. "Apa ini?" tanyaku. Ryan menatap lukisan itu lama. "Ini aku. Warna biru. Masa kecilku yang penuh tekanan. Warna oranye. Kamu."
Aku menoleh cepat. Aku. Dia mengangguk. Kamu masuk ke hidupku tanpa sengaja. Tapi meninggalkan jejak. Seperti warna yang muncul tiba-tiba di kanvas. Tapi justru membuat lukisan itu utuh. Dadaku sesak. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, kami didekati dua wanita muda, Rani dan Tika. Mereka tampak terkejut melihatku. Oh, kamu bawa dia juga? Tanya Rani sinis. Pameran seni atau sesi amal? Ryan menatap mereka tajam. Dia tamuku. Hormati itu. Keduanya segera pergi, dengan senyum sinis yang gagal ditutupi. Aku ingin pergi. Tapi Ryan menahan pergelangan tanganku. Jangan biarkan komentar mereka menentukan nilai dirimu. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sebagai tamu tak diundang, tapi bagian dari malam itu. Bukan karena aku istimewa, tapi karena aku diundang bukan hanya dengan undangan, melainkan dengan hati. 3 hari setelah pameran, suasana rumah terasa lebih hangat. Bu Liana tampak ceria saat sarapan. Bahkan Revan mulai bersikap lebih biasa. Tapi ketenangan itu hanya ilusi sementara. Aku tahu, sesuatu akan datang. Dan benar saja, Senin pagi, badai itu meledak. Aku sedang menjemur handuk ketika Revan datang dengan langkah tergesa. Wajahnya tegang, tangan menggenggam ponsel. Cinta. Suaranya datar. Kamu harus lihat ini. Ia menyodorkan layar padaku. Tanganku gemetar saat melihat isinya. Sebuah gambar. Aku tampak duduk di pangkuan seorang pria setengah telanjang. Wajahku terpampang jelas, seolah sedang tersenyum menggoda. Padahal itu bukan aku. Itu wajahku. Iya. Tapi tubuh dan situasinya sepenuhnya palsu. Sebuah editan murahan, namun dibuat cukup meyakinkan untuk membunuh karakterku. Mataku memanas. Dari mana ini? Bisikku. Revan mendesah panjang. Dari grup WhatsApp ibu-ibu elit. Ada yang kirim pagi tadi. Dan ibunya Ryan, Bu Naira, ikut mengomentari. Dadaku seperti diremas. Aku mengambil ponselku, mengecek notifikasi. Ada puluhan pesan masuk, dari nomor tak dikenal, dari ibu-ibu yang sebelumnya tak pernah bicara padaku, bahkan dari alumni SMA yang hanya ingin kepo. Dan komentar-komentar itu jahat, kejam, menusuk. Pantas Ryan jatuh, pakai guna-guna rupanya. Dasar cewek murahan, wajah lembut tapi kelakuan seperti. Bu Liana pasti gak tahu anak asuhnya model begitu. Siang itu, aku mengurung diri di kamar. Aku tak bisa menangis. Bahkan air mata pun enggan keluar. Digantikan oleh ketakutan, malu, dan kemarahan yang mendidih. Tok-tok. Pintu kamar diketuk. Cinta, boleh ibu masuk? Suara Bu Liana lembut. Aku menghapus wajahku dengan tangan. Iya, Bu. Ia masuk, duduk di sampingku, dan langsung menggenggam tanganku. Revan sudah cerita, katanya. Aku menarik napas dalam. Bu, itu bukan saya. Saya bersumpah, demi almarhum orang tua saya. Ibu tahu, potongnya cepat. Ibu kenal kamu. Cinta. Lebih dari siapapun. Air mataku langsung tumpah. Kalimat itu, pendek, tapi jadi pelampung di tengah badai fitnah. Rani yang buat ini. Ya, lanjutnya. Aku mengangguk lemah. Saya rasa begitu. Bu Liana mengepalkan tangan. Dia dan ibunya sudah keterlaluan. Sore harinya, Bu Liana mengadakan pertemuan kecil di ruang tamu. Tanpa banyak bicara, ia mengundang 5 orang.
termasuk Bu Naira, Bu Mira, dan Rani. Aku hanya diminta duduk diam di sampingnya. Sementara Revan duduk agak jauh, bersandar di dinding, memperhatikan suasana. Bu Liana, saya mohon maaf kalau kami terlalu keras dalam menyikapi kejadian ini, kata Bu Naira, suara tinggi seperti biasa. Tapi bukti visual itu sulit untuk dibantah. Bukti? Bu Liana menoleh. Bukti apa? Hasil editan picisan seperti itu? Kamu pikir saya akan percaya pada gambar yang bahkan bisa dibuat anak SMP? Bu Mira ikut menimpali. Tapi Li, sebagai ibu, kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai citra keluargamu rusak. Citra? Bu Liana menyipitkan mata. Lebih baik saya kehilangan citra di mata kalian, daripada kehilangan akal sehat saya. Suasana sunyi. Lalu, Bu Liana mengambil ponsel dan membuka foto editan itu. Ia zoom in ke bagian leher. Lihat ini. Bayangan aneh. Cahaya tidak konsisten. Dan ini, ia menunjuk sisi kanan gambar. Jam dinding yang menunjukkan waktu yang tak mungkin. Foto ini hoaks. Ia menatap tajam ke arah Rani. Kamu yang buat ini, kan? Rani terkejut. Bu, saya cuma nerima dari teman. Tapi temanmu siapa? Jangan mengira aku akan diam. Aku akan bawa ini ke jalur hukum jika kamu tidak berhenti. Sepulang tamu-tamu itu, aku masih duduk diam di sofa. Nafasku berat. Bu Liana mendekat dan memelukku. Kamu tidak sendirian, cinta. Mereka boleh menyerang dari luar, tapi kamu punya benteng kuat di dalam rumah ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak fitnah itu muncul, aku bisa tertidur, meski masih ada luka yang belum kering. Pagi itu suasana rumah kembali hening, seperti menahan napas setelah badai. Tapi aku tahu, luka dari fitnah itu belum benar-benar reda. Aku masih merasa tatapan para tamu kemarin menempel di kulitku. Menyengat, menghukum. Aku mulai kembali ke rutinitas. Menyapu halaman, menyiapkan teh, membersihkan ruang tamu. Tapi semuanya terasa hampa. Setiap kali membuka ponsel, aku harus menahan napas. Takut ada pesan baru yang menusuk, foto baru yang menyakitkan. Revan, sejak kejadian itu, bersikap berbeda. Ia tak lagi usil atau menyindir. Ia tak bicara banyak. Tapi aku menangkap geraknya. Sudut pandangnya padaku kini berubah. Lebih waspada. Lebih melindungi. Suatu sore, aku melihatnya duduk di ruang keluarga sendirian. Laptopnya terbuka, dan wajahnya serius menatap layar. Biasanya ia asyik main game, tapi sekarang, tidak. Aku lewat sambil membawa lapel. Tapi langkahku terhenti saat mendengar suara samar dari earphone-nya. Gue udah cek IP-nya. Ternyata akun penyebar pertama itu dummy, tapi aksesnya nyambung ke satu wifi di cafe 3 Down. Aku diam membeku. Lalu, suara Revan menjawab cepat. Dan siapa yang login terakhir pakai wifi itu? Seseorang di ujung sana menjawab, tak terdengar jelas. Tapi cukup membuat Revan menatap layar dengan rahang mengeras. Aku tak sengaja menjatuhkan lap. Revan menoleh kaget, lalu buru-buru menutup laptop. Cinta, udah kelar pelnya. Aku mengangguk pelan. Maaf, aku nggak sengaja dengar. Ia menghela napas, lalu berdiri dan mendekat. Aku cuma coba cari tahu siapa yang nyebar foto palsu itu, katanya pelan. Kamu nggak usah pikirin. Biar aku urus. Aku menatapnya, bingung. Tapi kenapa kamu peduli? Revan menatapku sejenak, lalu mengangkat bahu, mencoba terlihat santai.
Karena aku tahu kamu bukan orang jahat. Dan karena kamu itu kayak kakakku sendiri. Masa aku biarin kakakku dijatuhin orang kayak gitu? Ada jeda panjang di antara kami. Aku tersenyum kecil. Bukan karena candaan kakak adik itu, tapi karena untuk pertama kalinya Revan menunjukkan bahwa ia percaya padaku. 2 hari kemudian, Revan membawa kabar. "Cinta," katanya sambil menyerahkan selembar kertas printout. "Aku udah dapat datanya." Di sana tertera rekaman IP, log email palsu, dan, yang paling mengejutkan, foto CCTV dari Cafe 3 Daun. Seorang gadis duduk sendirian di pojok, dengan laptop terbuka. Rani. Wajahnya terlihat jelas. "Dia yang upload pertama kali," kata Revan. "Dan dia make email palsu pakai nama Lil Rose 88. Tapi semua jejak digitalnya bisa ditarik." "Aku harus apa?" tanyaku lemah. Revan menatapku. "Apapun pilihan kamu, aku dukung. Mau lapor polisi, atau cuma kasih peringatan keras. Tapi satu yang pasti, kamu nggak sendirian." Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku merenung di balkon kecil di lantai atas rumah, menatap langit. Bintang-bintang seolah menjadi saksi bisu kekacauan yang menimpa hidupku. Bukan karena aku salah, tapi karena aku berbeda dari mereka. Revan datang, membawa 2 cangkir teh. "Kalau gak bisa tidur, minum ini," katanya singkat. Aku tersenyum. "Kamu berubah, ya?" Dia tertawa kecil. "Mungkin. Atau mungkin aku baru sadar. Aku selama ini terlalu buta untuk lihat siapa yang benar-benar tulus tinggal di rumah ini." Kami duduk berdampingan dalam diam. Lalu, perlahan, Revan berkata, "Kalau nanti kamu benar-benar bersama Ryan, pastikan dia pantas buat kamu, ya?" Aku menoleh cepat. Aku belum tahu soal itu, Revan." Ia mengangguk pelan. "Ya, tapi aku tahu satu hal. Kamu pantas bahagia." Hari itu, aku dipanggil oleh Bu Liana ke ruang tamu. Suaranya terdengar datar, tapi aku tahu ada sesuatu yang tak biasa. "Cinta, sebentar ke bawah ya. Bu Naira dan beberapa teman mau bicara." Aku yang sedang menyapu tangga sempat berhenti sejenak. Detak jantungku melonjak tanpa sebab. Kata "bicara" dari mulut orang-orang seperti mereka biasanya bukan sekadar obrolan biasa. Ada agenda di baliknya. Aku menuruni tangga dengan hati was-was. Di ruang tamu sudah duduk Bu Naira, Bu Mira, Bu Agnes, dan Bu Gisel. Semua tampak elegan dengan gaun mahal, kalung mencolok, dan tatapan yang lebih tajam dari pisau dapur yang sering kupakai. Bu Liana duduk di ujung kanan. Wajahnya canggung, tapi ia berusaha tenang. "Silakan duduk, Cinta," ucap Bu Naira. Suaranya datar tapi tegas. Aku duduk perlahan di ujung sofa, menjaga jarak. Tanganku bergetar kecil saat memegang ujung rok. Bu Naira menyilangkan kaki, lalu menatapku dengan senyum dingin. "Kami semua di sini karena merasa perlu meluruskan sesuatu," katanya. Sebelum keadaan makin tidak terkendali. Aku diam. Hanya menatap permukaan meja marmer di depanku. "Kami dengar," sambung Bu Mira, "kamu dekat dengan Ryan. Bahkan katanya, kamu pernah menghadiri pameran seni bersamanya? Dan sekarang mulai berani membalas pandangannya." "Tolong, jangan salah mengerti, Bu," jawabku pelan. "Saya hanya ikut karena diundang, dan kamu harusnya tahu tempatmu," potong Bu Agnes tajam. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Suara mereka bukan hanya menggema di telinga, tapi menekan dada. "Kamu tinggal di rumah orang kaya," lanjut Bu Gisel,
Tapi jangan lupa kamu itu siapa. Anak pembantu. Dunia ini bukan diciptakan untuk orang seperti kamu. Dan laki-laki seperti Ryan tidak diciptakan untuk perempuan seperti kamu. Aku mengangkat wajahku pelan. Mataku mulai berkaca. Bu Naira menyandarkan punggung dan berkata dengan suara yang lebih lembut, namun lebih menusuk. Cinta, ini bukan soal benci. Ini soal menjaga keseimbangan sosial. Kalau kamu punya harga diri, kamu akan tahu kapan harus mundur. Aku menggigit bibir. Kata-kata itu, punya harga diri, melesak ke dalam hatiku seperti paku panjang. Seakan kehadiranku di ruangan itu adalah aib. Seakan keberadaanku mencemari udara yang mereka hirup. Aku menarik napas panjang, lalu berkata perlahan, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya juga bukan pelacur, bukan perusak rumah tangga orang, bukan penyebar fitnah. Saya hanya tinggal di rumah ini karena kedua orang tua saya meninggal, dan Bu Liana serta Pak Dharma tak tega membuang saya. Ruangan menjadi senyap. Bu Mira mendengus. Drama. Selalu ada drama di balik gadis-gadis seperti kamu. Aku menatap Bu Naira langsung. Kalau saya terlalu hina untuk ada di dunia kalian, kenapa Ryan yang mengejar saya? Kenapa bukan saya yang menggoda dia? Bu Naira terlihat tersengat. Cukup, kata Bu Liana, akhirnya angkat suara. Cinta tinggal di rumah saya. Dia keluarga saya. Dan saya tidak akan biarkan siapapun mempermalukan dia seperti ini di dalam rumah saya sendiri. Suaranya tegas. Tangan Bu Liana sedikit bergetar, tapi matanya menyala. Para ibu sosialita terdiam sejenak. Mereka bertukar pandang. Lalu Bu Naira bangkit dari kursi, merapikan tas tangannya. Kalau kamu tetap memilih membiarkan ini berlanjut, Liana, jangan salahkan kalau kami menjauh. Dunia ini bukan tentang hati, tapi reputasi. Saya tahu, jawab Bu Liana. Tapi saya juga tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Satu persatu mereka pergi. Hanya suara tumit sepatu mereka yang terdengar menuruni tangga. Aku masih terduduk di sofa. Badanku gemetar. Ingin menangis, tapi tak keluar air mata. Bu Liana duduk di sebelahku, memegang tanganku. Maafkan saya, cinta, bisiknya. Saya terlambat bicara. Tapi saya tidak akan biarkan mereka merusak kamu. Aku hanya bisa menunduk. Kata-kataku tercekat. Tapi dalam hati, ada bara kecil yang mulai menyala. Jika dunia ini bukan untukku, maka aku akan membangun duniaku sendiri. Malam itu rumah keluarga Dharma terasa berbeda. Setelah siang yang penuh tekanan dan tatapan menghakimi, suasana menjadi lebih sunyi. Langit mendung, dan gerimis mulai turun di luar jendela ruang makan. Aku duduk di dapur, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Tatapanku kosong. Kata-kata Bu Naira masih terngiang di kepala. Kalau kamu punya harga diri, kamu mundur. Langkah kaki perlahan terdengar mendekat. Cinta? Suara berat namun lembut itu memanggilku dari ambang pintu. Aku menoleh. Pak Dharma berdiri di sana. Ia jarang ikut campur urusan para ibu-ibu sosialita, apalagi menyentuh topik seperti ini. Tapi malam itu, ekspresinya serius. Boleh saya duduk? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ia duduk di bangku dapur, berhadapan denganku. Tangannya menggenggam gelas berisi air putih. Kamu tahu, saya dan almarhum ayahmu dulu sering bicara di taman belakang. Bapakmu selalu bilang, Pak Dharma, saya bukan orang kaya, tapi saya ingin anak saya hidup lebih layak dari saya. Aku menunduk. Hidungku mulai terasa panas. Dan kamu membuktikan harapan itu. Cinta, lanjutnya pelan.
Kamu tumbuh menjadi perempuan yang kuat. Bukan hanya karena kamu pintar membantu atau sopan, tapi karena kamu punya hati. Ia menatapku, mata teduhnya berkaca-kaca. Dan itu, cinta, lebih berharga dari semua tas mahal dan gaun mahal yang dipamerkan di ruang tamu tadi siang. Aku menggigit bibir. Ingin menangis tapi menahan. Tapi mereka bilang, aku tidak pantas, Pak. Dunia mereka bukan untukku. Pak Dharma tersenyum tipis. Mungkin memang bukan. Tapi bukan berarti kamu tak bisa menciptakan duniamu sendiri. Dunia yang lebih baik, lebih jujur, lebih manusiawi. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Cinta, saya lihat cara Ryan memandangmu. Itu bukan pandangan main-main. Tapi juga bukan perkara sederhana. Dia anak dari perempuan seperti Bu Naira. Dan kamu akan dibakar oleh dunia mereka kalau kamu tak kuat." Aku menarik napas panjang. Saya juga bingung. Pak, saya tidak berniat menyakiti siapapun. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura tak merasa apa-apa. Pak Dharma mengangguk. Saya tahu. Dan kamu tidak harus berpura-pura. Kamu hanya harus jujur pada dirimu sendiri. Tentang perasaanmu, tentang mimpi-mimpimu, tentang batas-batasmu. Hening sejenak. Hujan di luar mulai deras. Saya bicara pada Bu Liana tadi. Lanjutnya, kami sepakat satu hal. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kamu memang pantas ada di sini. Aku menatapnya, mataku mulai basah. Dan satu lagi, cinta, ucapnya sambil berdiri. Kalau mereka mencoba menjatuhkanmu lagi, kamu tak sendiri. Kamu punya kami. Ia menepuk bahuku pelan lalu pergi meninggalkan dapur, membiarkanku sendiri dengan rasa haru yang menggulung dadaku. Keesokan paginya, saat aku menyajikan sarapan, suasana rumah terasa lebih ringan. Revan duduk sambil membaca berita di ponsel, Bu Liana memotong buah, dan Pak Dharma menyesap kopinya. Aku berjalan ke meja membawa teh hangat. "Terima kasih, cinta," kata Bu Liana sambil tersenyum. "Pagi," kata Revan singkat, tapi tidak dengan nada ketus seperti beberapa hari lalu. Pak Dharma menatapku sejenak, lalu berkata tenang, namun terdengar oleh semua yang hadir di meja makan. "Cinta lebih punya nilai dari banyak tamu kita kemarin. Dia punya hati. Dan itu langka." Semua terdiam. Bahkan Revan mendongak. Aku terkejut. Pipiku terasa panas. "Dan saya bangga," lanjutnya, "karena dia tinggal di rumah ini. Lebih bangga daripada saat saya menyambut Bu Naira dan teman-temannya kemarin." Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hendak jatuh. Bu Liana menoleh padaku, lalu mengangguk pelan, seolah berkata, "Kamu didengar. Kamu diakui." Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar berada di rumah. Bukan sebagai anak pembantu, tapi sebagai manusia utuh yang punya suara, harga diri, dan, mungkin, cinta. Malam itu, aula besar Hotel Bintang 5 dipenuhi sorotan lampu dan gaun-gaun gemerlap. Acara amal yang digagas Bu Naira menjadi ajang pamer kekayaan dan koneksi. Tapi tak ada yang menyangka, malam itu akan berubah menjadi panggung kejutan yang membuat semua tamu membisu. Aku hadir karena diminta Bu Liana menemaninya. Katanya, "Cinta, kamu tak perlu bersembunyi. Dunia ini bukan hanya milik mereka." Maka aku mengenakan gaun hijau lembut pemberian Bu Liana, rambutku dikepang setengah, dan riasanku sederhana. Aku tak menyangka Ryan juga akan hadir. Tapi sejak tadi, aku bisa merasakan sorot matanya mengawasi dari kejauhan. Saat musik klasik diputar dan acara mulai formal,
seorang MC naik ke atas panggung, menyampaikan laporan donasi, lalu dengan suara setengah bercanda berkata, Ryan menatap ibunya tajam. Obsesi tidak membuat orang nekat menentang seluruh dunia, Bu. Bu Naira meletakkan cangkirnya dengan suara pelan tapi tegas di meja kaca. Kalau begitu, kamu tinggal pilih. Ikut aku ke Dubai bulan depan seperti rencana awal. Atau kamu kehilangan semua fasilitas yang kamu nikmati sekarang. Rumah, mobil, bahkan koneksi bisnis yang sudah kubangun selama ini. Ryan tersenyum miring. Kamu kira aku jatuh cinta sama cinta karena aku tidak punya pilihan. Dia bukan siapa-siapa. Bu Naira meninggikan suaranya. Cuma anak pembantu yang kebetulan punya wajah cantik. Kamu pikir setelah semua pendidikan dan reputasi yang kubangun untukmu, kamu pantas menurunkan dirimu seperti itu? Cinta mungkin bukan siapa-siapa di matamu. Tapi dia tidak pernah bersandiwara. Dia satu-satunya yang membuatku merasa jadi manusia, bukan sekadar produk hasil ambisi orang tuanya. Kalau kamu keluar dari rumah ini demi dia, jangan harap aku akan membukakan pintu lagi, ancam Bu Naira. Jangan pikir ini hanya gertakan. Aku serius. Kamu bukan anak kecil lagi, Ryan. Jangan mempermalukan keluargamu. Ryan berdiri perlahan. Maaf, Bu, tapi mungkin sudah waktunya aku benar-benar jadi dewasa. Jadi kamu pilih dia. Suara Bu Naira mulai gemetar karena emosi. Ryan tak menjawab langsung. Ia memandang ibunya dalam-dalam, lalu mengangguk. Aku pilih hidupku sendiri. Tanpa banyak kata, ia mengambil tas ransel hitam yang sudah ia siapkan sejak subuh. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian, sketchbook, dan sebuah foto kecil ayahnya yang sudah lama meninggal. Bu Naira mengejarnya sampai ke depan pintu. Ryan, kalau kamu pergi, kamu bukan anakku lagi. Ryan berhenti di ambang pintu. Kalau itu harga dari mencintai seseorang dengan tulus, maka aku siap kehilangan segalanya. Tapi jangan minta aku pura-pura bahagia lagi, Bu. Pintu ditutup perlahan. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan luka yang dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ryan memilih keluar dari istana emas demi perempuan yang dihina sebagai tak pantas. Perempuan bernama Cinta, yang justru membuatnya merasa paling berharga. Sore itu hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah keluarga Dharma. Aroma tanah basah menyelinap lewat jendela yang terbuka setengah. Aku duduk di ruang belakang, di dekat rak buku kecil yang dulu sering kugunakan saat belajar. Di tanganku, sebuah cangkir berisi teh hangat yang tak kunikmati. Pikiranku masih dipenuhi bayang Ryan. Sejak ia melamar di acara amal dan aku lari tanpa jawaban, semuanya terasa lebih rumit. Aku sembunyi, menjauh, bahkan menonaktifkan ponselku 2 hari terakhir. Aku butuh waktu untuk mengerti isi hatiku sendiri. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku tahu kamu di sini. Suara itu pelan, tapi dalam. Revan. Aku mendongak. Ia berdiri di ambang pintu dengan hoodie abu-abu dan rambut yang sedikit basah oleh gerimis. Tatapannya tidak seperti biasanya. Tidak usil, tidak menyindir. Hanya diam dan tajam, seolah menahan sesuatu sejak lama. Kamu belum jawab lamarannya? Tanyanya pelan. Aku menggeleng perlahan. Aku butuh waktu. Revan mengangguk. Ia masuk, duduk di karpet di hadapanku. Hening sejenak. Kamu tahu nggak, katanya akhirnya. Aku selalu tahu kamu berbeda. Dari dulu. Aku mengangkat alis. Berbeda gimana maksudmu? Berbeda dari yang lain. Kamu tenang, tapi kuat. Kamu datang dari tempat yang sederhana, tapi kamu nggak pernah merasa rendah. Justru aku yang sering merasa
kerdil di dekatmu. Aku tertawa kecil, getir. Revan, kamu anak dari keluarga besar. Kamu yang selalu disorot semua orang, bukan aku. Dia menunduk. Dan itu justru bikin aku takut. Takut kamu akan lihat aku cuma anak manja yang cuma bisa bercanda dan sembunyi di balik nama keluarga. Aku terdiam. Hati kecilku bergetar. Cinta, ucapnya lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau aku berani jujur dari dulu, kamu pasti nggak akan disakiti sejauh ini. Aku menatap matanya. Ada luka yang tak pernah ku tahu. Ada cinta yang selama ini bersembunyi di balik ejekan dan keusilan masa remaja kami. Revan, aku membuka mulut, tapi tak tahu harus bicara apa. Aku tahu kamu gak punya perasaan yang sama. Lanjutnya cepat, seolah takut aku salah paham. Aku gak berharap apa-apa. Cuma, aku ingin kamu tahu. Supaya kamu gak merasa sendiri. Supaya kamu tahu, ada yang dari dulu diam-diam jagain kamu dari jauh. Aku menggigit bibir bawahku. Air mata mulai menggenang di pelupuk. Dan tentang Ryan, Revan menelan ludah. Kalau dia memang bisa mencintaimu, menghadapi semua rintangan dan tetap memilih kamu, maka aku akan berdiri di belakang kalian. Meski itu artinya aku harus menyingkir. Aku terisak pelan, tak kuasa menahan haru. Kamu terlalu baik, Revan. Enggak, katanya cepat. Aku cuma terlambat. Dan kadang, keterlambatan itu hukumannya adalah kehilangan. Kami sama-sama terdiam. Hujan di luar mulai reda. Tapi di dalam, aku merasa seperti badai baru saja berlalu. Badai pengakuan, kehilangan, dan rasa yang rumit. Terima kasih, ucapku akhirnya. Untuk kejujuranmu. Untuk hatimu. Revan tersenyum kecil. Kalau suatu hari kamu butuh pundak, aku nggak akan pergi. Ia berdiri, menatapku sekali lagi, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Dan aku, untuk pertama kalinya, sadar bahwa cinta datang dalam banyak bentuk. Ada yang datang dengan kejutan besar. Tapi ada pula yang diam, setia, dan menyimpan perasaannya sendiri demi bahagiamu. Pagi itu rumah keluarga Dharma dipenuhi oleh ketegangan yang tak biasa. Ruang tamu besar yang biasanya menjadi tempat arisan, kini justru dipenuhi wajah-wajah tegang para ibu-ibu sosialita yang biasa tertawa tinggi sambil memamerkan tas dan parfum mereka. Kali ini, tidak ada aroma Chanel. Yang ada hanya keheningan, rasa penasaran, dan desas-desus yang bergema pelan dari sudut ke sudut. Aku berdiri di balik dinding, memeluk binder berisi bukti, hasil kerja Revan yang diam-diam menyelidiki fitnah yang selama ini dilemparkan padaku. Di sampingku, Bu Liana memegang lenganku, menatapku penuh keyakinan. Di hadapan kami, duduk Bu Naira, Bu Mira, dan tentu saja, Rani dan Tika, dengan wajah yang mulai kehilangan sinarnya. Pak Dharma membuka suara dengan nada tenang, tapi dalam. Terima kasih sudah berkumpul. Kami ingin meluruskan beberapa hal tentang tuduhan terhadap cinta. Bu Naira menautkan alis. Apa maksudmu, Dharma? Sebelum Pak Dharma menjawab, Revan muncul dari balik tangga. Ia menenteng laptop dan flash disk. Izinkan saya menunjukkan sesuatu. Ia menyalakan televisi besar di ruang tamu. Dalam sekejap, semua mata tertuju ke layar. Rekaman CCTV muncul. Gambar pertama. Rani masuk ke ruang duduk, membawa botol parfum yang katanya hilang. Ia menyelipkannya di balik bantal sofa. Kemudian, Tika masuk dan berpura-pura menemukan parfum itu sambil memanggil keras-keras. Bu, parfumnya ketemu. Tapi, kenapa ada di sini? Di dekat tempat duduk si cinta. Gambar berikutnya.
Cuplikan dari toko komputer, tempat Rani mencetak dan mengedit foto palsu dengan wajahku disandingkan pria asing, lalu mengunggahnya ke grup WhatsApp, "Hai Ladies Social." "Cukup," ucap Revan, mematikan video. Hening. Terlalu sunyi. Hanya suara napas tertahan dari beberapa ibu-ibu. "Apa ini? Sungguhan?" Bu Gisel berbisik. "Sok. Ada saksi, pemilik toko tempat mereka mengedit. Semua rekamannya tersimpan," ucap Revan tajam. Wajah Rani memucat. Tika mulai menangis. Bu Naira, maaf, kami cuma iseng," ujar Tika terbata-bata. "Iseng? Kau hampir menghancurkan nama baik anak ini," seru Bu Liana sambil menunjukku. "Apa kalian kira hidup kami ini mainan?" Bu Naira diam membeku. Matanya menatap tajam pada anaknya yang tengah terpuruk. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi jelas, ada amarah dan rasa malu yang bercampur dalam diamnya. Aku berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut berada di antara mereka. Selama ini, aku hanya diam. Tapi bukan karena aku lemah. Aku hanya tidak ingin mempermalukan siapapun, kataku pelan, tapi tegas. Tapi kali ini, aku tidak bisa lagi membiarkan harga diriku diinjak. Bu Mira membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Pandangannya beralih dari satu wajah ke wajah lain, lalu akhirnya menunduk. Pak Dharma menghela napas. Mulai hari ini, rumah ini tidak lagi menerima tamu yang hanya datang untuk menyebar kebencian. Revan menambahkan, dan grup WhatsApp kalian, sudah kami laporkan. Biarlah hukum yang bicara. Kedua gadis itu tertunduk, tak lagi bisa menyembunyikan rasa malu. Aku melangkah pergi ke arah dapur. Tapi sebelum melewati ruang tamu, Ryan muncul dari pintu depan. Ia berdiri di sana, melihat semuanya. Matanya tak lepas dari wajahku. "Cinta, aku bangga padamu." Aku hanya menatapnya sebentar. Masih ada luka. Masih ada waktu yang kubutuhkan. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri bukan sebagai anak pembantu. Aku berdiri sebagai perempuan yang tahu harga dirinya. Hari itu datang juga. Undangan arisan mewah kembali beredar. Dan kali ini bukan aku yang diminta menyiapkan minuman atau menyusun gelas kristal di meja panjang. Aku diundang sebagai tamu. Lebih dari itu, sebagai partner resmi dari Ryan Dharma, anak tunggal dari Bu Naira yang dulu mati-matian menolak keberadaanku. 1 minggu sebelum acara, Bu Liana datang ke kamarku dengan gaun berwarna gading. Bukan hanya indah, tapi elegan dan anggun seperti para wanita sosialita yang dulu menghina dan mengusirku dari ruang tamu mereka. "Pakai ini, sayang." Hari itu bukan cuma hari mereka menggelar pesta. Itu harimu berdiri. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai perempuan yang layak dihormati. Aku tak bisa menahan air mata saat memeluknya. "Apa aku benar-benar pantas, Bu?" "Kamu pantas sejak lama. Cinta. Dunia yang meremehkanmu hanya butuh waktu untuk membuka matanya." Dan hari itu pun datang. Rumah besar milik keluarga Bu Agnes dipenuhi oleh mobil-mobil mahal yang terparkir rapi di halaman. Para wanita berdandan dalam balutan busana mahal dengan aksesoris berlian dan jam tangan mewah. Tawa mereka bergema di ruangan marmer yang bercahaya oleh lampu gantung kristal. Tapi kali ini, semua menjadi sunyi saat aku masuk. Aku melangkah pelan, didampingi Ryan yang menggenggam tanganku dengan yakin. Gaun gading yang melekat di tubuhku bukan hanya pakaian. Ia seperti pelindung, penegas bahwa aku bukan lagi bayang-bayang yang mereka injak dengan sepatu mahal mereka. Langkahku berhenti di tengah ruangan.
Bu Naira berdiri dari tempat duduknya, wajahnya datar. Tapi ia tak lagi menatapku dengan cemooh. Ia hanya mengangguk singkat, lalu kembali duduk. Bu Mira berbisik ke Bu Gisel, tapi tak berani lagi tertawa keras seperti dulu. Rani dan Tika tak hadir. Kabarnya dikirim keluar kota, menenangkan diri. Ryan lalu menarikku ke tengah kerumunan, lalu mengangkat gelasnya. Hari ini, aku ingin memperkenalkan seseorang yang selama ini dipandang sebelah mata. Tapi dia justru menjadi alasan kenapa aku akhirnya tahu artinya rumah, keberanian, dan cinta yang sesungguhnya. Semua orang memperhatikan. Bahkan pelayan yang menyajikan canape berhenti berjalan. Dia tidak datang dari dunia kita, katanya. Tapi aku rasa, justru dia yang membawa terang ke dunia kita yang sudah terlalu lama dibutakan oleh gelar, saldo rekening, dan status sosial. Aku menelan ludah. Jantungku berpacu. Tapi aku tahu ini saatnya. Aku maju, lalu mengambil mikrofon dari tangan Ryan. Suaraku bergetar, tapi aku tahu aku tidak bisa kembali. Namaku Cinta. Dan ya, aku memang anak dari 2 orang pembantu. Aku tumbuh besar dengan melihat ibu menyetrika seragam majikannya, dan ayah menyapu halaman setiap pagi. Aku tahu suara ketel-pel dan bunyi sendok yang jatuh lebih dulu daripada nama-nama parfum mewah yang biasa kalian bicarakan. Beberapa orang tersenyum miring, tapi sebagian justru terdiam. Aku tidak cantik seperti para model. Aku tidak sekolah di luar negeri. Tapi aku belajar satu hal dari hidup yang keras, bahwa hati yang kuat tak bisa dibeli. Dan keberanian lahir dari luka yang tidak pernah kalian lihat. Tawa perlahan reda. Kini yang tersisa hanya suara nafasku dan tatapan mata mereka. Aku tidak dipilih Ryan karena cantik. Aku dipilih karena dia melihat yang lain tak bisa lihat. Hati dan keberanian. Bu Liana menepuk tangan pelan. Pak Dharma berdiri menyusul. Tak lama, satu persatu tamu ikut bertepuk tangan. Entah karena tulus, atau karena terpaksa, aku tak peduli. Yang penting, hari itu, aku berdiri. Bukan sebagai cinta si pembantu, tapi cinta yang mereka harus kenal ulang. Ryan membisikkan di telingaku, "Kamu bukan lagi hanya perempuan yang kusayang. Kamu perempuan yang harus dunia tahu, bahwa tak ada status yang lebih tinggi dari seseorang yang berani."